Shalom dan selamat sore Bapak Ibu sidang jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah persekutuan ibadah rumah tangga pada hari ini Selasa tanggal 3 November 2020. Adapun keluarga penghimpun dari masing-masing dapel, yang pertama daerah pelayanan 1 di keluarga Adeo Florianto, daerah pelayanan 2 keluarga Yonwanei, daerah pelayanan 3 keluarga YT Pasengo, dapel 4 keluarga Peter S. Rantelino dan Bernadusto, daerah pelayanan 5 keluarga Filemon Kase. Dan ibadah kita pada saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Katito STH. Kepada Bapak dipersilakan. Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang mendapat giliran rumah tangga dan segenap keluarga besar jemaat Telo di semua dapel, mari kita sama-sama mengarahkan hati pikiran kita pada Tuhan. Sambil berdiri, kita memuji Tuhan dengan menggunakan nyanyian rohani nomor 97 ayat 1 dan 4. Kita mulai. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera. Ia merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya dan memanggil kita untuk datang beribadah kepada-Nya. Sebagaimana firman-Nya yang mengatakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita kembali muji Tuhan dengan menggunakan Mazmur 116 ayat 1. Kepadaku
Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Pada petang hari ini Tuhan, kami datang menyembah memuliakan nama-Mu. Kami bersuka cita karena Tuhan memperkenankan 5 keluarga yang mendapat giliran rumah tangga hari ini. Dan persekutuan kami hari ini kami akan dasari dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon penyertaan Tuhan melalui kuasa bimbingan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan kami boleh paham dengan baik, tersimeo untuk kami jalani dalam kehidupan kami. Namun sebelum itu Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kami. Dan berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama saat ini dari kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu haruslah ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, angkatlah tabut perjanjian itu, dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh bangsa Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lalu kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku,
Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yerikho. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga-keluarga yang mendapat giliran rumah tangga, saudara-saudara yang kasih Tuhan, keluarga besar Jemaat Tello di semua dapil. Tema renungan kita hari ini, umat Israel menyeberangi sungai Yordan. Saudara-saudara, sebelum bangsa Israel masuk tanah Kanaan, Tuhan terlebih dahulu menyuruh Musa untuk memilih satu orang dari masing-masing suku. Lalu disebutkan dalam kitab Bilangan pasal 13 ayat 4 sampai 15, nama-nama dari masing-masing suku yang diberi tugas untuk mengintai negeri Kanaan atau tanah perjanjian itu. Nah, selama 40 hari mereka melakukan tugas mengintai. Dan sesudah itu kembalilah mereka kepada Musa dan Harun. Ada 10 orang yang memberikan laporan yang dipenuhi dengan ketakutan. Mereka sangat pesimis bahwa negeri yang kami intai memang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Tetapi kita tidak dapat maju menyerang mereka karena mereka lebih kuat daripada kita. Bahkan mereka menyampaikan kabar buruk bahwa negeri yang kami intai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Mereka tinggi-tinggi perawakannya dan di sana ada orang-orang raksasa. Dan kami melihat diri kami sendiri seperti belalang di hadapan mereka. Bilangan 13 ayat 28 sampai 33. Mendengar itu bangsa Israel diliputi ketakutan. Mereka takut dan panik. Tetapi Kaleb dan Yosua mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa dan menentang laporan ke-10 pengintai
pengecut. Kata Kaleb, tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bilangan 13 ayat 30. Dalam Bilangan 14 ayat 6, Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefnei mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada bangsa Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Hanya jangan takut, hanya jangan memberontak kepada Tuhan, dan jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka kita akan telan habis, sebab Tuhanlah yang menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Lalu segenap bangsa itu mengancam Yosua dan Kaleb. Mereka berusaha untuk melempari dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel pada saat itu. Bilangan 14 ayat 6 sampai 10. Dalam Ulangan 34 ayat 9, sesudah Musa menumpangkan tangannya ke atas Yosua, maka Yosua dipenuhi roh kebijaksanaan. Yosua bin Nun, pengganti Musa, ditetapkan Allah untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Saudara-saudara, dalam perikop pembacaan kita pada saat ini, kuasa kasih Tuhan nyata secara ajaib ketika bangsa Israel menyeberang Sungai Yordan. Sungai Yordan dalam bahasa Ibrani Yarden, yang artinya menurun. Jadi rupanya Sungai Yordan ini sungai yang agak menurun, agak deras. Saudara-saudara, Yosua bersama bangsa Israel berangkat dari Sitim, dan setelah tiba di tepi Sungai Yordan, mereka berhenti dan bermalam di situ. Setelah lewat 3 hari, maka para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segeralah sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu diangkat oleh para imam, maka seluruh umat harus mengikuti dari belakang. Selanjutnya Yosua berkata kepada bangsa Israel, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Dan Yosua berkata kepada imam-imam yang mengusung atau mengangkat tabut perjanjian Allah itu, angkatlah tabut perjanjian itu dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Dan pada saat itu Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa aku seperti dahulu, aku yang menyertai Musa, demikianlah aku juga akan menyertai engkau. Ayat 7 dari bacaan kita tadi. Yosua disuruh Tuhan supaya imam-imam itu mengangkat tabut perjanjian, dan setelah kamu sampai di tepi air Sungai Yordan, tetaplah berdiri di situ. Kuasa mujizat Allah kembali disaksikan bangsa itu pada saat imam-imam yang membawa tabut perjanjian Allah menginjakkan kakinya di air Sungai Yordan. Air sungai terbendung sampai semua bangsa itu menyeberang Sungai Yordan.
seperti pada waktu bangsa Israel menyeberang Laut Teberau, oleh kuasa Allah melalui Musa. Ketika Musa mengangkat tongkatnya, maka terbelahlah Laut Teberau atau Laut Kolsum. Dan bangsa itu berjalan di tanah kering menyeberangi laut itu. Bapak Ibu Saudara, itulah kuasa Allah, penyertaan Allah yang hadir secara nyata dalam kehidupan umatnya Israel. Di bawah pimpinan Yosua bin Nun yang sudah dipilih oleh Allah melalui penumpangan tangan oleh Musa. Ia dipenuhi oleh roh kebijaksanaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Bisa kita bandingkan dengan Ibrani 13 ayat 8. Saudara-saudara, pada saat ini kita ada dalam keadaan sukar. Sudah sejak bulan Maret tahun ini, kita beribadah di rumah kita masing-masing karena wabah virus corona. Kita dalam keadaan sulit dan banyak dampak lain yang diakibatkan oleh virus ini. Kita berharap Tuhan berlimpah rahmat, kiranya memampukan kita melewati masa-masa yang sulit ini. Tuhan memampukan kita untuk sadar dan sabar mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita secara bersama dari virus ini. Kita percaya bahwa Tuhan yang sudah menyertai umat Israel pada zaman Yosua menyeberang sungai Yordan, kiranya Tuhan yang sama juga menyertai kita. Kita mampu melampaui masa-masa sukar ini. Dan kiranya Tuhan juga akan selalu meneguhkan dan menguatkan kita, sehingga badai corona tidak akan membuat kita kehilangan pengharapan. Tetapi oleh kuasa kasih Tuhan, Ia selalu memampukan kita melampaui semua kesulitan ini. Semoga. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita masuk dalam saat teduh, menghubungkan firman Tuhan dengan kehidupan kita. Apakah dalam hidup ini, dalam saat menghadapi kesukaran, kita selalu mengandalkan Tuhan atau kita dipenuhi kepanikan atau ketakutan? Kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari, belajar dari Kaleb dan Yosua yang diutus Tuhan untuk mengintai tanah Kanaan, memiliki keteguhan yang kuat bahwa bangsa itu akan dikalahkan karena Tuhan yang menyertai. Dalam hidup ini, sesukar apapun kesulitan kita, ketika Tuhan menyertai kita, kita akan selalu ada dalam keadaan aman. Kita merespon firman Tuhan sambil membawa persembahan kita. Kita memuji Tuhan dengan menggunakan nyanyian rohani 76 ayat yang pertama. Bagai hujan
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam doa syafaat ini ada 5 keluarga yang kita dukung dalam doa. Dan karena itu, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada hari ini. Terkhusus Tuhan, 5 keluarga yang Tuhan perkenankan untuk mendapat giliran rumah tangga, walaupun ibadah ini masih diselenggarakan di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan hadir bersama kami. Berkati firman-Mu yang kami dengarkan, Engkau meteraikan dalam hati kami masing-masing, bahwa Tuhan yang sudah menyertai bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dengan mujizat kuasa ilahi, dan Tuhan yang sama juga akan menyertai kami dalam rupa-rupa gelombang kehidupan. Terkhusus pada saat ini, virus corona yang masih mewabah di seluruh muka bumi termasuk di negara kami, yang menakutkan dan membunuh banyak orang. Tetapi kami mohon kiranya Tuhan yang rahmani akan selalu melindungi kami semua, sehingga kami semua terpelihara oleh kasih dan kemurahan. Kami mohon. Bapa di sorga, kami bawa kepadamu secara khusus keluarga-keluarga yang mendapat giliran rumah tangga. Keluarga Bapak Adeo Florianto dari Dapil 1. Kami berdoa untuk kepala rumah tangga dalam tugas tanggung jawabnya sehari-hari. Sebagai kepala rumah tangga, Tuhan berikan kekuatan kesehatan, terlebih hikmat, sehingga mampu memimpin keluarganya dengan baik. Berkati pekerjaan yang ditekuni setiap hari agar boleh membawa rezeki dalam kehidupan mereka. Berkati ibu yang selalu mendampingi setiap hari, agar menjadi ibu rumah tangga Kristen yang bertanggung jawab. Karuniakan roh hikmat, agar boleh melayani keluarganya dengan penuh sukacita. Anak-anak kekasih mereka yang sedang dalam pertumbuhan dan dalam pendidikan. Saudara kami Albert dan Aca dalam pertumbuhan. Allah memberikan perlindungan setiap saat agar mereka tumbuh sehat di bawah kuasa kasih Allah. Anak kekasih Albert dalam pendidikan, karuniakan hikmat dan ketekunan belajar agar anak kami ini boleh berhasil berkat kemurahan Tuhan. Kami juga bawa kepadamu keluarga dimanapun mereka dan orang tua mereka, baik yang ada di Mamuju, di Mamasa, Malili, dan di Kalimantan. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai mereka, sehingga kami semua terpelihara oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Begitu juga kami bawa kepadamu keluarga Bapak Yon Wanei dari Dapil 2. Tuhan memberkati dalam tugasnya sebagai kepala rumah tangga. Berkati apa yang mereka rindukan agar boleh terwujud dalam kehidupan mereka. Berkati pekerjaan yang ditekuni setiap hari agar boleh membawa berkat-berkat dalam kehidupan mereka. Begitu juga ibu rumah tangga dalam tanggung jawabnya sebagai ibu, sebagai hamba Allah, agar boleh menjadi alat di tangan Tuhan dengan penuh rasa tanggung jawab dan menjadi berkat bagi anak-anak. Berkati anak-anak yang sedang dalam pertumbuhan dan dalam pendidikan. Kami mohon. Berkati juga orang tua dalam masa-masa tuanya, agar mereka selalu mengalami sukaan bersama dengan anak cucu dan menyaksikan kemurahan dan kasih Tuhan. Ya Allah yang ada di dalam surga, kami berdoa untuk keluarga Bapak YT Pasengok dari Dapil 3. Bersukacita karena semua anggota keluarga ada dalam keadaan sehat, sebagai bukti penyertaan dan pemeliharaan dalam kehidupan kami.
Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu rumah tangga dalam tugas tanggung jawabnya setiap hari. Berkati agar melalui pekerjaan yang tekun setiap hari boleh membawa rezeki dalam kehidupan mereka. Berkati juga ibu yang senantiasa melayani keluarganya setiap hari dalam mendidik dan membesarkan anak-anak kekasih mereka. Saudara kekasih kami Selvi dalam tugas tanggung jawabnya setiap hari, Tuhan berkati, tetapi juga dalam tanggung jawabnya sebagai hamba Allah. Begitu juga anak kekasih Ivan dalam pekerjaannya setiap hari di Gresik. Tuhan lindungi dan berkati kala ia di laut dan di darat, sehingga saudara kami tetap terpelihara oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Begitu juga kami bawa kepadamu saudara Fancy dalam bangku kuliah. Allah karuniakan hikmat dan kesabaran, terlebih kecerdasan, sehingga saudara kami ini boleh mengikuti perkuliahan dengan baik dan saatnya boleh selesaikan studinya dengan baik. Kami juga bawa kepadamu anak kekasih Mama Juan sekeluarga di Tanah Toraja. Berkati dalam kehidupan mereka setiap hari. Berkati anak-anak mereka yang sedang dalam pertumbuhan. Begitu juga saudara kekasih Mama Selsa sekeluarga yang ada di Malaysia. Allah melindungi dan memberkati di sana. Memberkati tugas tanggung jawab setiap hari. Begitu juga orang tua kekasih, nenek kekasih dalam masa tuanya. Allah selalu melindungi dan memberkati. Ya Allah yang ada dalam sorga, kami juga bawa kepadamu keluarga Bapak Peter S. Rantelino dan Bapak Bernardus To. Berkati mereka dalam tugas tanggung jawabnya sebagai bapak dan ibu rumah tangga. Dalam tugas tanggung jawabnya setiap hari, Tuhan memberikan sukacita, melindungi dari rupa-rupa sakit penyakit. Dan Tuhan memberkati pekerjaannya dan boleh membawa rezeki dalam kehidupan mereka. Berkati ibu yang selalu mendampingi. Begitupun anak-anak yang sedang dalam pertumbuhan, agar mereka tumbuh sehat di bawah kuasa dan kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Filimon Kasih dari Dapel 5. Keluarga bersukacita karena mereka semua ada dalam keadaan sehat. Kami mohon kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan berkati. Dalam tugas tanggung jawab mereka setiap hari, Allah memberikan hikmat, memberkati tugas-tugas setiap saat dan boleh membawa berkat dalam kehidupan mereka. Begitu juga ibu rumah tangga di dalam mendampingi kepala rumah tangga agar mereka sukses berkat kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak dalam masa pertumbuhan dan dalam pendidikan. Penyertaan daripadamu kami selalu harapkan. Ya Allah yang ada dalam sorga, kami berdoa untuk orang tua yang ada di Mamasa yang pada saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan menolong dan memberkati, memulihkan sehingga boleh pulih sembuh berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Kami mohon. Kami juga berdoa untuk orang tua kekasih yang ada di Kupang dan semua keluarga dimanapun mereka berada. Kiranya kasih tiap Tuhan selalu mempersatukan kami dalam harap iman hanya kepadamu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua jemaatmu yang ada di Jemaat Tello. Tuhan lindungi dan memberkati, agar kami semua terpelihara oleh kasih dan kemurahan-Mu. Dalam tugas, tanggung jawab dan pekerjaan kami masing-masing, Allah senantiasa menopang kami. Bahkan di dalam pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu, ada beberapa anggota yang sedang dalam proses pemulihan. Kekasih kami Bapak Peter Kancang, saudara kami Bapak Pani yang baru saja keluar dari rumah sakit Stella Maris, dan sedang dalam proses pemulihan pada saat ini. Kiranya Allah menolong dan memulihkan, memberkati obat-obat, makanan dan air minum, bahkan tangan-tangan dokter yang merawat dan keluarga, sehingga melalui perawatan mereka boleh mendatangkan kesembuhan. Kami mohon.
Begitu juga hambamu Bapak Penatua Insinyur Simon Tapi yang pada saat ini juga sedang mengalami gangguan kesehatan. Kami mohon kiranya Tuhan menjamah dan memulihkan, memberkati obat-obatan sehingga hambamu boleh pulih berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Ya Allah yang ada di dalam sorga, mungkin masih ada anggota jemaat yang kami tidak sebut satu persatu yang sedang mengalami rupa-rupa pergumulan. Kami mohon kiranya Tuhan melawat dan menjamah mereka, sehingga mereka mengalami kesukaan, berkat, kasih, dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu di Jemaat Tello. Peliharakanlah tiap-tiap keluarga, tiap jiwa, agar kami semua terpelihara oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, lewat ibadah kami pada saat ini, umat-Mu telah membawa persembahan syukur sebagai buah-buah iman atas keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami di dalam Yesus Kristus. Terima dan kuduskanlah persembahan kami. Berkati ya Tuhan, agar boleh menjadi alat untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Yang masih ada pada umat-Mu, Tuhan berkenan memberkati, sehingga berkat-berkat Allah tidak pernah habis dalam kehidupan kami melalui usaha dan pekerjaan kami setiap hari. Bapa di surga, ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Berkenan kiranya mendengarkan seruan doa, ungkapan syukur, permohonan dan harapan-harapan kami. Kami sampaikan kepadamu doa ini melalui Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat berdiri sambil memuji Tuhan dengan menggunakan nyanyian rohani 176 ayat 1 dan 3. Kristen
Saudara-saudara, kita diutus ke dalam dunia. Karena itu pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan. Dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dan demikianlah ibadah kita pada saat ini. Dan atas perhatian kita semua, kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan kiranya kita tetap ada dalam keadaan sehat, berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Akhirnya kami ucapkan selamat malam. Bapak Ibu sidang jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Dan mewakili segenap keluarga penghimpun, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah memimpin kita dalam ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hambanya dalam melanjutkan segala tugas pelayanannya, dan selamat malam.